karakteristik dan peranan virus. Saya Atila Kanteledi Hadinata. Saya Rolkin Eden. Saya Tumisan Muhammad Hadar. Saya Rehan Putra. Saya Akila Mumita Ahza. Saya Azubaya Rasino. Pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Raul. Yang pertama, bagaimanakah bentuk virus corona? Bentuk apa saja yang dimiliki pada umumnya? Jelaskan. Virus corona berbentuk bulat dengan tonjolan paku protein di permukaannya, menyerupai mahkota. Material genetiknya berupa RNA dan dilapisi membran lipid. Virus memiliki beberapa bentuk utama. 1. Helix, seperti spiral atau batang. 2. Ikosan hedral, berbentuk polihedron dengan sisi segitiga. 3. Bulat atau sferis, seperti virus corona. 4. Kompleks, gabungan beberapa bentuk virus, seperti virus bakteriofag yang memiliki kepala ikosahedral dan ekor helix. Yang kedua dibacakan oleh Hadan. Pertanyaan yang kedua, hasil dari ciri-ciri apa sajakah yang dimiliki virus pada umumnya? Jelaskan. 1. Aseluler, tidak terdiri dari sel. 2. Parasit obligat, hanya dapat dihidup dan berkembang biak di dalam sel inang. 3. RNA atau DNA, mengandung salah satu jenis materi genetik, bukan keduanya. Tidak berfungsi di luar inang, inaktif di luar tubuh inang. 5. Dapat bermutasi, virus mudah mengalami mutasi. 6. Ukuran sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang ketiga dibacakan oleh Rehan. Soal yang ketiga, apa yang dimaksud dengan siklus litik? Tahapan apa sajakah dalam sekali siklus atau putaran? Jelaskan. Jawabannya, adsorpsi virus menempel pada reseptor spesifik di permukaan sel inang. Yang kedua, penetrasi virus atau materi genetiknya masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga, sintesis, virus mengambil alih mesin seluler untuk membuat komponen virus baru. Yang keempat, perakitan, komponen virus dirakit menjadi partikel virus yang lengkap. Yang kelima, sel inang pecah melepaskan virus-virus baru yang siap menginfeksi sel lain. Siklus ini berakhir dengan kematian sel inang. Yang keempat dibacakan oleh Atila. Siklus lisogenik adalah proses replikasi virus di mana materi dan Pajo. nanti aku angkat aja lanjut. Apa nih? Dah, 2, 3. yang keempat dibacakan oleh Atila. Apa yang dimaksud dengan siklus lisogenik? Tahapan apa sajakah dalam sekali siklus atau putaran? Jelaskan. Siklus lisogenik adalah proses replikasi virus di mana materi genetik virus bergabung dengan DNA sel inang dan tetap tidak aktif untuk sementara waktu tanpa merusak sel. Tahapan siklus lisogenik adalah 1. Adsorpsi, virus menempel pada permukaan sel inang. 2. Penetrasi, materi genetik virus DNA atau RNA masuk ke dalam sel inang. 3. Integrasi, DNA virus menyatu dengan DNA sel inang dan membentuk provirus. 4. Replikasi, setiap kali sel inang bereplikasi, DNA virus ikut direplikasi tanpa menyebabkan kerusakan. 5. Induksi, ketika kondisi tertentu memicu virus masuk ke siklus litik, mulai memproduksi virus baru dan akhirnya menghancurkan sel inang. Pada siklus lisogenik, virus tetap tidak aktif dalam sel inang sampai ada pemicu untuk beralih ke siklus litik. Yang keenam dibacakan oleh Akila. Yang kelima. Nomor 5, berikut adalah 3 contoh jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, manusia, yaitu virus influenza, menyebabkan flu dan menyerang sistem pernapasan. Yang kedua, hewan, yaitu virus rabies, menyebabkan rabies dan menyerang sistem saraf mamalia termasuk anjing dan manusia. Yang ketiga, tumbuhan,
Virusnya yaitu tobacco mosaic virus atau TMV, menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau dan tanaman lain, mengakibatkan bercak pada daun. Yang keenam dibacakan oleh Asyifa. Cara pembuatan vaksin, yang pertama ada isolasi virus. Virus penyebab penyakit diisolasi dari organisme yang terinfeksi. Yang kedua, inaktivasi atau pelemahan. Virus dilemahkan atau dimatikan sehingga tidak menyebabkan penyakit. Yang ketiga, formulasi vaksin. Virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan dicampur dengan bahan tambahan untuk meningkatkan respon imun tubuh. Yang keempat, ada uji klinis. Vaksin diuji melalui beberapa tahap uji klinis untuk memastikan keamanannya dan keefektivitasannya. Yang kelima ada produksi massal. Jika lolos uji, vaksin diproduksi dalam jumlah besar dan didistribusikan. Peranan menguntungkan virus. Yang pertama ada terapi gen. Virus digunakan sebagai vektor untuk memperbaiki gen yang rusak pada terapi gen manusia. Yang kedua, pembuatan vaksin. Virus yang dilemahkan digunakan untuk merangsang kekebalan tubuh tanpa menimbulkan penyakit. Yang ketiga, biopestisida. Beberapa virus digunakan untuk mengendalikan hama tanaman secara alami. Yang keempat, penelitian biologi. Virus membantu memahami fungsi gen dan mekanisme seluler. Sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.